Baik, terima kasih Anda masih bersama dengan kami di Hi Friend. Seperti janji kami akan ada ingatan baik ya, bersama dengan Pastor Michael Marpang ini jauh-jauh nih, import bener ya. Well, terima kasih Gun Soli sudah bersama dengan kami dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom. Sama sapa dulu Pastor Michael Marpang. Apa kabar Pastor? Selamat pagi, baik-baik, puji Tuhan. Apa Oke. kabarnya? Luar biasa, saya ini senang banget bisa ketemu dengan Pastor Mike ya. Sering dengar ceritanya, namanya sih tepatnya kalau ceritanya baru hari ini nih Gus Noli kita bakal dengerin Pastor Michael atau Pastor Mike ya biasa akrab Panggil panggil Mike aja. Mike. Well, oke. Mike, kita akan ngobrol bersama dengan beliau Gus Noli ya dan kita akan dengar kisahnya yang sangat luar biasa yang pasti kita akan dikuatkan melaluinya. Oke, boleh kenalan dikit nih, Mike. Kayaknya udah biasa pastor gitu ya, Mike. Nggak perlu. Well, Ya, oke kita mau ngobrol-ngobrol bersama ya, dengan apa Pastor Mike. Mungkin ya, kenalan dulu nih, ya, apa namanya aktivitasnya untuk ya, profilnya ya. Silakan. ya. Terima kasih Kak Endi yang sudah diberikan saya kesempatan untuk datang ke acara ini. Nama saya Michael McDonald Mhm, Marpaung. mhm, Eh, saya umur 44 tahun. mhm, eh, dan saya melayani di gereja di Westminster, California. mhm. Uh, dan Oke, oke. uh, saya berkeluarga hanya satu istri Mhm. dan dua anak. Anak saya Oke. umur 14 dan 15. Dua-duanya cowok, two boys. Ah, Ya. Two Boys. Ini jadinya kakak adik ya, Mike ya? Sama Iya, adiknya, sama anaknya jadi kelihatan kakak adik kalau udah, apa namanya, udah teenager kayak gitu ya, iya, 15-an udah gede ya. iya. Oke. Dan aktivitasnya selain, apa namanya, pelayanan, ada Eh, aktivitas lain? sekarang semenjak pulang dari California, aktivitasnya adaptasi, adaptasi, Iya. duduk dengan orang tua, Mhm, duduk dengan adik, mhm, jalan-jalan, mhm. eh, menikmati keindahan kota Semarang. Oh, oke. Ya. Cukup susah nggak adaptasi di Semarang? Ah, agak sedikit-sedikit susah karena Iya. perut saya belum cocok jadi Mhm, dengan makanan Indonesia jadi kalau ah, sering makan kalau makan keluar gitu harus yang aman dan mhm. bersih jadi kalau enggak aman dan bersih perut saya Kontraksi ya? harus nomor dua ke kamar mandi ya sering Oke. mencret. Iya iya, itu dia ya, karena memang Ya. adaptasi untuk makanan itu memang sensitif banget ya, Iya metabolisme betul. segala Jadi macam. saya tiap hari harus makan probiotik supaya Mhm, perutnya itu bisa nggak terlalu kelas kalau pas when you get hit by the food that's not acceptable. Jadi perutnya harus siap-siap dengan probiotik itu. Jadi nggak terlalu sakit. oke, well, Ya. balik lagi nih karena, sempat, apa, melayani dan sebagainya. Kalau cita-cita waktu kecil apa nih, Mike? Wah, a really good question. Kecilnya mungkin waktu pas kecil masih TK SD ya. Dulu Mhm. cita-cita saya itu, believe it or not, kalau ada pendengar yang pernah suka nonton film, kartun Jepang itu saya dulu pengen cita-cita jadi megaloman. Jadi kayak ada seseorang gitu yang dia melihat ada alien dari kejahatan dari planet lain datang terus dia pengen menyelamatkan mengalahkan kejahatan gitu kan terus dia tiba-tiba berubah gitu kan terus dia jadi kayak raksasa gitu terus menang akhirnya gitu loh jadi saya waktu kecil itu konsepnya itu saya pengen melakukan apa yang benar I want to save the world ya. Iya Terus iya. ada waktu pas agak gedean dikit, terus suka Michael Jackson. Saya suka Mhm, Michael Jackson.
I love being the spotlight. It's like, wow, that's a great talent, kreativitasnya dengan the amazing breakthrough, cara dia pakai apa gloves, cara dia the moonwalk, Mhm. terus the type and the genre of singing, and it was so popular. And I thought, I was looking at myself in the TV. I'm like, wow, what an amazing talent. Maybe one day I could be like him. But then, yeah, of course, I was shooting way too high. But anyway, that I think menurut kalau buat saya waktu kecil cita-citanya hanya itu jadi megaloman dan jadi Michael Jackson itu aja, jujur. I got it. Jadi kayak yang superhero or superstar ya. Yeah, 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 Ah, yeah. That's I right. get it. Nah, itu dia. Memang sih kalau di kecil pasti imajinasinya ke sana ya. Kalau Iya, iya, iya. bergeser sedikit pengusaha sukses yang kayak gitu ya. No, no, never. Nggak ada kepikiran. Money was never a goal. Alright. Wah, ini menarik ini. Well, Iya, oke deh. Mike, boleh cerita dikit tadi udah cerita cita-cita ya. iya. Kalau dalam perjalanan hidup Mike nih, Hmm, kapan momen pertama kali Mike menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan itu mungkin bukan sekedar keterlibatan dalam gereja, tetapi hmm, lebih satu perjalanan panggilan hidup yang harus dijalani dengan serius, yaitu hmm, walk with Jesus hmm, beside ya gitu ya atau inside. Bagaimana prosesnya mendengar dan apa namanya memahami panggilan Tuhan? Pernah nggak sih ngeh kalau ini panggilan Tuhan atau nggak lah saya punya punya beberapa nih mungkin bikin pathway untuk uh, being star and being Iya, superhero like what you think gitu ya. iya, iya, iya. Silakan. Uh, you know, uh, mm, saya apa namanya menyadari bahwa apa yang Tuhan inginkan bukan sekedar keterlibatan di gereja itu karena kita semua kita kebanyakan ya kita itu Mhm. lahir lahir Kristen gitu ya. Yes. Mungkin the famous phrase is Kristen KTP gitu kan. Mhm. Uh, Berubahnya itu waktu kalau waktu kecil itu orang tahu saya Kristen hanya waktu hari Minggu. Jadi kita keluar rumah pakaian bagus, bawa Alkitab gitu, tetangga lihat, oh dia hari Minggu selalu ke gereja. Tetangga lihat, pasti orang Kristen nih gitu kan, karena baju rapi, pegang Alkitab di tangan gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin nih. Mhm. Orang-orang ke gereja udah nggak bawa Alkitab lagi kan, Ya, semuanya udah pakai HP right. semua. Jadi orang, in fact, karena orang hari Minggu, setiap orang keluar jalan-jalan hari Minggu pakai baju rapi. Jadi so no one knows the difference anymore, nggak tahu orang Yes. perbedaannya. Jadi waktu itu saya kenal Tuhan, mulai tahu tentang kekristenan itu waktu di high school. Oke. Jadi saya ini kehidupan high school di Amerika mungkin agak sedikit berbeda ya. Iya. Mungkin uh, social life is Iya. very different. Lebih terbuka, there's more freedom and there's no restrictions. So in a way it's worse. Jadi SMA di Amerika itu it's somewhat worse. Tapi Tuhan bekerja melalui teman-teman saya. Ada teman-teman Indonesia gitu yang suka ngundang saya, hey, come to the youth service, come to the youth group. Mhm. Uh, saya pikir I'm not interested karena saya punya teman-teman yang lebih cool gitu, yang lebih more popular. Terus dia sports, play football, play basketball. Let's go to homecoming, let's go to formal dance. Jadi saya suka ke arah-arah yang lebih cool gitu. Tapi mungkin begitu Tuhan bekerjanya di situ ya. Akhirnya Mhm. ada satu temen yang suka ngajak saya ke gereja gitu. Terus cause he was so persistent. Dia Mhm. sering nanya gitu loh. And then I finally gave him like, all right, let's go. I'll say yes, I'll say yes to your invitation. Terus saya pergi ke gereja dia, and I thought, okay, cool, gitu. Terus, datang lagi dong. Oke, kedua kalinya, terus ketiga kalinya. Oke, ketiga kalinya saya didoain.
Di Amerika itu ada namanya pom bensin kan. Jadi pom bensin di sini mungkin terbuka ya. Mhm. Itu kalau di Amerika itu pom bensin itu terbuka, tapi ada kayak Indomartnya itu Oh, kayak ada aha. sub Indomartnya gitu. Jadi tergabung gitu. Jadi kalau mau bayar bukan sama petugas di luar, tapi sama petugas di dalam Mhm. gitu. Jadi harus harus orang mau taruh mobil, terus masuk ke dalam Indomartnya, terus bayar bensin, baru keluar lagi, terus mompa sendiri gitu kan. Ini ketua youth groupnya, the youth leader, itu Mhm. pekerja di Indomart waktu itu. Kayak Indomart, Alfamart, I don't know, any of this mart, right? Ya, Jadi, minimarket ya. ya minimarket Ya. itu. Terus masuk ke dalam, terus dia di sebelahnya minimarket itu ada kayak like an auto shop. Jadi agak besar gitu loh. Jadi kita bilang, oh ya kita udah kumpul di the auto shop, di bengkel di sebelahnya. Ya udah kita kumpul gelap-gelap, kita kebaktian di situ selagi youth groupnya itu lagi uh, jualan, lagi jaga kasir. Aha. So Aha. kita kumpul itu kita doa, nyanyi-nyanyi, puji-pujian. And I thought, man, this is such a weird location to have a service, such a weird location to have Mhm. to hear the word of God, to pray. There's no chairs. Everybody, we're just standing di bengkel. So ada kayak mungkin 10 kita doa, terus saya baru doain itu, saya didoain, and I felt the Spirit of God, and Oh. things changed, my perspectives changed, the way how I view life changed, bagaimana saya melihat kehidupan berbeda. Terus ada orang itu perubahannya mungkinnya gradual ya, Aha. perubahan orang tuh gradual, perubahan saya waktu itu instant, as a Mhm. change as a whole gitu. Mhm. Terus saya pulang gitu, saya merasakan, wow, something changed in my life. Mhm. Sesuatu yang beban berat itu yang saya pikul hilang gitu. Mata saya terbuka gitu. Mhm. Oh, there's more than just going to school in life. Jadi ada kehidupan yang lebih dari cuma sekolah, lulus kuliah, terus cari kerja gitu. Nah, I think that was the beginning. Jadi youth group Ya. itu memberikan impact yang sangat luar biasa ya, walaupun mungkin orang tidak melihat itu sebagai sesuatu yang pelayanan yang mungkin ini youth groupnya hanya bukan pendeta asli atau bukan pendeta yang sekolah yang benar gitu, tapi Mhm. this all youth leaders, they're Aha. making an impact. Kalau semakin muda kita mengenal Tuhan itu semakin memorinya kalau kita lebih tua itu lebih indah gitu Ya, melayani Tuhan, right. gitu. Mhm. So I think that's my moment. Wow, wow, great. Oke, Hmm. keren ya Yang lihat. Jadi apa? Jadi open, lebih Hmm. terbuka pandangannya segala macam. Well, ini nih, Mike, di fase awal karena kan ini juga calling ya. Finally juga Hmm. callingnya ke Ya. ini juga ya. Fase awal ngerespon calling itu apa yang lebih banyak dirasain? Excited atau malah bingung nih dan penuh tanda tanya? Ada momen sulit atau mungkin tantangan nggak sih yang pernah bikin Mike ragu terhadap panggilan tersebut? Panggilan menjadi pendeta maksudnya ya? Yes, right. Oh, oke. Man, let me tell you, kalau panggilan menjadi pendeta itu easy, that person will be lying. You know, Ya. there's always questions and you never have any certainties. Tidak ada Mhm. kepastian. And Mhm. there's no details that everything was going to be fine. And Mhm. that's how it is. That to follow God, there's no certainties and God never give you the details. Tuhan tuh tak pernah memberikan details. Oh, ntar kamu minggu depan akan seperti ini, ntar hasilnya akan seperti ini, tahun depan kamu jemaatnya akan seperti ini. Never. Ya. Sama seperti kita kalau minta pertolongan sama Tuhan gitu. Kita lagi berdoa buat sesuatu gitu. Oh, anak harus sekolah, anak pingin sekolah kuliah, itu anak saya ntar bagaimana masa depannya. Jadi melayani to say yes to the Mhm. calling to be a pastor, it's also number one, Mhm. there's a heavy fear of God that dawns on you. Ada takut akan Tuhan itu yang jatuh kepada saya. Ya. Is this the right thing? Terus Mhm. harus konsultasi dengan istri. Terus Mhm. kita harus melihat melayani anak-anak. Ntar bagaimana nih kan gitu kan? Dan juga everything's gonna change. Mhm. Everything's gonna change. It's gonna be completely different. Terus there's no certainties. Jadi there's also financial. Mhm. Financial is like okay.
how is so there's a lot of sacrifice because saya gede di gereja dan saya melihat melayani Tuhan itu nomor satu tidak ada uang dalam melayani Tuhan. Mhm. In fact, yang ada kita harus memberi dan Ya. harus sacrifice. Mhm. So if you expect Right. menjadi pendeta untuk mendapat uang lebih banyak, then you're in the wrong place. Yes. Because in fact, you're gonna give out a lot more than Mhm. you receive. I'm just gonna be honest. Jadi kita lebih akan banyak memberi daripada menerimanya. Mhm. So you will lose. You will lose, right? Just to be honest. Jadi kalau ada anak-anak muda gitu yang ingin melayani Tuhan terus melihat oh pendeta itu kaya, pendeta itu kaya tapi Ya. no, Right. that's different, you know, that's different. Jadi Ya. ya harus Got banyak it. pengorbanannya dan there's also pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab karena life is forward, right? Life is always moving forward, but Yes. to understand life, you have to look back. Untuk mengerti arti kehidupan, kita tuh harus melihat ke belakang. 10 years from now, 5 years after, 2 years after, kita melihat, Mhm. oh, so that's what it means. Itu apa artinya gitu. Kalau kita berusaha melihat, mencari arti kehidupan selama kita berjalan ke depan, kita nggak ngerti. Yes. Karena berjalan tuh ke depan. But when we look back, Yep. God is good. Yeah. God is good. And then the moments when we were confused, the moment when we were striving and struggling, itu momen-momen itu di mana kita mengenal Tuhan yang lebih indah gitu loh. Momen keren ya. Right, yeah, It's a like cool moment, right? right. Mhm. Kalau kita sering mendengar kesaksian-kesaksian, nggak pernah kita dengar kesaksian, oh waktu saya jadi CEO, waktu saya menerima uang 10 M, saya mengenal Tuhan. Tuhan itu baik. Nggak pernah. Nggak pernah. It's always that when I was lost, when Mhm. I was broken, when I had no hope, Yeah. then I met God. Yes. Right? It's always the story is always the same. Kalau kita mendengar nggak pernah gitu, wah waktu saya dapat mobil bagus, saya kenal Tuhan. Never. So that's how it is. Uh, Life is looking forward, but to understand life is to look backward. Yes, So right. I think that's the answer. Ah, keren. By the way, sebelum berlanjut nih, Mike boleh introducing your wife, your Ah, pretty wife, ya ya ya. where you met gitu ya, kapan ketemu, di mana gitu ya. Pasti Iggy Nusantara juga penasaran, termasuk kakakmu ini juga penasaran. Ya. Oke. Nama istri saya namanya Evelyn. Mhm. Dia orang Hispanic. Mhm. Orang tuanya dari Mexico City. Mhm. Jadi kita adalah dua culture yang berbeda. Aha. Jadi kita kalau di rumah ya bahasa Inggris. Mhm. Dia lebih tahu bahasa Indonesia daripada saya tahu bahasa Spanish gitu. Jadi that was an issue gitu. Wow. Terus karena kita di hidupnya ya nggak karena kita di Amerika di California nggak pernah bahasa Indonesia kan. Jadi Ya. we raise our child itu dengan bahasa Inggris terus karena kita nggak pernah pakai bahasa Indonesia. We Yes. never had the need to Mhm. to speak in Indonesian. Mhm. Kecuali kalau ketemu orang Indonesia di luar atau pergi ke gereja gitu, kalau ada orang di gereja pakai bahasa Indonesia, baru kita pakai bahasa Indonesia. Mhm. Tapi kita setelah gedenya gini, setelah anak-anak gede, Mhm. ngajarin bahasa Indonesia agak terlambat ya karena anak-anak sekarang mau belajar bahasa Indonesia gitu no dad. I'm like let's try, it's Iya, gonna be iya. really good, you're gonna have skills that you can put on your resume that hey I know Indonesian, jadi okay, I learned. So that was my mistake kan dulu orang-orang sering bilang jangan lupa ajarin anak-anak bahasa Indonesia ntar ntar bagus gitu loh. There's many reasons that people always say, but Heeh. Ya. sekarang anak-anak aku pengen ajarin udah agak gede gitu jadinya kayak lebih susah gitu loh. So I kind of regretted it. Dia ada kayak it's like oh man I should have listen to what people said. Banyak orang-orang tua gitu kasih nasihat dulu saya okay, but now I understand. It's Ya. like oh I should have done that when they were really Ya. young. Mhm. Yeah, so yeah, that was one of my biggest mistakes. Now my kids love the culture but struggling to learn the language. Mhm. Yeah. Right, setuju banget ya. Yang penting Yeah. nanti besok kalau udah besar nanti ada minat kok untuk kenal satu, apa namanya, tanah pusakanya, tanah Nah, pusaka iya, dedi-dedinya, tanah air. tanah air, it's okay lah Yeah. ya. Nanti mereka bakal belajar sendiri, nggak harus di-force gitu, nggak harus dipaksain gitu ya.
Ya. Well, thank you untuk kenalannya tadi. Saya lupa tanya di awal. Well, nextnya Oh, nih. oh ya, go ahead. Tadi saya mau bilang, oh saya ketemu sama istri saya di gereja, di youth Hah? group juga. Wow, oke, di youth group Ya, ya. yang Mike join ya. Oke, boleh cerita Mhm. sedikit deh, gimana caranya, gimana nembaknya? Oh my goodness. Waktu itu dia datang, kan our youth group is a diverse multicultural. Jadi waktu itu teman saya Rachel, dia datang ke youth group bawa bawa Evelyn, right? So and we didn't know each other back then. We were just like, all right, hey, what's up? Terus abis gitu she came twice. Saya juga masih nggak ngomong gitu. Tapi waktu itu kita kuliah gitu ketemu. Kita kuliah waktu itu kita di kuliah kelas apa ya? Oh, we were in the microbiology class, microbiology or human anatomy class, human anatomy and physiology. Jadi kita lagi praktikum gitu, dia di situ, and then saya lagi di ujung gitu, like, hey, I recognize you. Dia nyapa dulu, dia nyapa gitu. Terus akhirnya ya kita di lab gitu, kita lagi bedah kucing gitu, kita lab partner. Jadi Mhm, kita bedah kucing gitu kan lagi human anatomy and physiology, terus kita lab partner, kita ngobrol-ngobrol terus kita masih kadang dia suka ketemu di youth group gitu. mhm. And then since then, we became good friends and the rest was history. Oke, Ya, oke, well, itu dia ya, pertemuannya ya. Jadi ya, kalau Anda di grup apa namanya youth group, ayo, siapa ya. tahu masih sendiri bulan Februari nih ya, Amin. ketemu Ya, ya. Well, paling paling nah, paling bagus itu ketemu pasangan hidup di gereja. iya. Meskipun nggak menutup kemungkinan kalau dalam kehendak Tuhan ketemu di tempat lain sih ya. Yang Amin. penting Iya, adalah iya, pokoknya iya. dalam kehendak Tuhan itu ya. Hmm. Well tadi ya kita udah dengar bagaimana Mike memutuskan dan kemudian how to-nya juga gimana menghadapinya udah Hmm. di-sharingkan. Nah, ya. So finally, waktu finally memutuskan untuk bilang yes pada calling Tuhan ya, panggilan Tuhan, ada hal yang Eee, paling berat buat dilepas nggak sih? Maybe Hmm. kayak peristiwa atau momen yang membuat Mike memutuskan untuk menghidupi a whole life with God gitu ya, panggilan Tuhan seperti saat ini. Um, you know, uh, un- uh, yang membuat berat untuk dilepas ya, itu sa- I, mine was the hard way. Mine was the hard way. Ada orang gitu yang dilepas mungkin gradually ya. Mungkin Mhm, mungkin bulan ini lepas itu Tuhan bekerjanya untuk melepaskan ini. mmm, Buat saya waktu itu ada sebelum saya waktu bilang iya itu saya harus diforce sama Tuhan. mhm, Either because I didn't want to say no, I didn't want to say yes. mhm, Jadi Tuhan itu sudah memanggil saya sudah cukup lama itu. So God had to force His divine sovereignty on me. Jadi ada kedaulatan Tuhan yang Tuhan harus taruh dalam harus dia lakukan mhm, karena Tuhan mau pakai saya waktu itu. Jadi so sometimes there's a misconception. There's a misconception that oh Tuhan itu as a gentleman. Bukannya Anda lihat itu ada foto Tuhan mengetuk pintu sebagai gentleman. Tuhan itu mengetuk pintu supaya diundang untuk masuk ke dalam kehidupan kita gitu kan. So, mhm, as if God is such a gentleman, such a nice guy. He want rush in and mendobrak pintu dan menyelamatkan kita gitu. But no, yes, it could be two ways. Tuhan bisa mengetuk pintu yang nice gitu. But then the alternative. Tuhan memakai kedaulatannya, the sovereignty of God. That if God wants to say, I want it now, and I want to use you now, and God can do that, and no one can stop him, right? Makanya seperti di Roma 13 itu dikatakan that God bestow the power and the authorities unto the government. Jadi semua kekuasaan kepemerintahan di seluruh dunia, semua presiden, semua menteri itu diberikan oleh Tuhan Allah Bapa di surga. Tanpa kuasa yang diberikan oleh Tuhan ya, ke bumi itu kita tidak mendapatkan kuasa itu. yes, Dan itu semua itu diberikan oleh Tuhan. Dan Tuhan nggak perlu nunggu kita bilang iya. No, if God wants to work, He will work. So that's what happened. Waktu itu Tuhan
put me in a position, menaruh saya di posisi di mana I lost everything. I lost my name, Mhm. I lost my future, I lost my family, Ya. I lost my finances. I had zero in everything. Jadi kalau kita tuh masih ada nama, masih ada keluarga, masih ada saudara, masih ada ya sesuatu gitu. At that moment, I had zero. And at that point, Tuhan bilang, see, you can't run away anymore. Jadi Tuhan, God uses His supreme authority, and sovereignty for a person to say yes. Mhm. And there's no way for me to say no anymore. Ya. Jadi itulah jalan Tuhan itu. Jadi jangan salah. Mhm. Dipikirnya Tuhan itu tidak akan mendobrak pintu penjara itu untuk menyelamatkan kita. Oh, Tuhan harus ngetok dulu. No, Mhm. no. In Ya. fact, Tuhan itu mendobrak pintu itu yang kita sedang terlantar mati, diangkat, Yes. ditaruh di pundaknya, dibawa keluar, diobati, dan diberi makan, dan dihidupi. That's God. Yes. Tuhan itu punya kunci penjara itu. So Ya. He can do everything all by Himself without needing our permission to say yes. And God can do that. That's Yes. how wonderful, how powerful, and how merciful our God is. So jadi jangan pikir nggak ada yang sanggup lagi. You lost all hope. No, God can do it all. Tuhan itu mempunyai orang-orangnya di luar sana yang kita belum kenal. So Yes. wherever your circumstances, wherever locations, whatever your hardship, suffering, and even things that you don't understand, God can do it all. Even the government, God can move the government. Tuhan bisa memakai orang-orang di kepemerintahan untuk menyelamatkan kita. So it's amazing. It's amazing. Never doubt how God can work in your life. Ya. Wow. Hmm. Keren banget ya. Emang sih karena kekuasaan Tuhan tuh bukan illegal power ya. Yeah, no, Ya, no. ya, karena kekuasaannya There's tuh nothing really illegal. berdaulat Yeah, gitu kan ya. Kalau yeah. ya kalau orang-orang yang belum ada hati, belum ada cintanya Tuhan, itu akan punya illegal power. Mereka akan melakukan sesuatu dengan caranya sendiri. Tapi kalau Tuhan itu luar biasa. Saya setuju dengan Mike. Sesuatu yang kita dengar dari orang lain bisa jadi itu berlaku atas hidup kita. Tapi mungkin bisa mereka diketuk dengan manis. Sometimes itu Hmm, juga berlaku hmm. buat orang lain. Bisa, But correct. yang Tuhan keren itu di story masing-masing orang yang dipanggil itu pasti akan punya cerita yang spesial. Ya nggak sih Mike? Ya, kalau di Hmm, Mike ini ceritanya keren banget. Tuhan dengan segala kedaulatannya ya, ya udah really really zero lalu diangkat ya he's our shepherd, right? Jadi memang hmm, dia gembala kita, diobatin, dibaringkan di hmm, air yang tenang bukan air yang bergelombang, hmm, air hmm, yang hmm, tenang di rumput gitu kan. Itu sekeren hmm. itu. Oke, aduh sampai breathless. Yeah. Oke, well, mungkin memang karena panjang nanti kalau Mike bercerita ya. Zeronya seperti apa? Ada berapa yang penasaran? Nanti kita sequelkan ya. Hmm, Kita ini ke callingnya Mike dulu aja. Jadi ketika memutuskan ternyata ianya Mike itu bukan kesabaran Tuhan yang ketuk pelan-pelan gitu ya. hmm, Tapi no. really really dibuka dengan kedaulatannya, Hmm, didobrak kalau orang bilang. hmm. Ya diporak-porandakan sampai nol gitu ya. Right, yeah. Oke, itu rupanya. Well, nah, Mike, dari banyaknya peristiwa yang, well, mungkin belum sempat cerita satu-satu, tapi this is ingatan baik gitu ya. Hmm. Eh, selama menghidupi panggilan Tuhan nih atau pelayanan, ada nggak sih satu pelajaran tentang kebaikan Tuhan yang really really unforgettable yang menjadi ingatan baik buat Mike? Yang ingin dibagikan buat Genius Family semua. So untuk pendengar-pendengar yang mungkin sedang mengalami kesusahannya, ada apa trials, tribulation, hardship, whatever circumstances you're in, uh, do not waste your blank. Mhm. Do not waste your cancer. Do not waste your hardship. Jangan sia-siakan masa-masa yang susah. Karena masa-masa susah itu akan ada akhirnya. Mhm. Ntar kalau masa susah itu sudah berhasil, udah berakhir, itu kita bisa melihat ke belakang dan
Mhm. bilang, wow, Tuhan itu indah. Mhm. Jadi yang ingatan-ingatan yang baik bagi saya itu bukan hal-hal yang indah, Mhm. tetapi di mana saya mempunyai masalah keluarga. Mhm. Ada waktu itu sempat anak saya waktu itu kita lagi jalan-jalan sore-sore gitu, anak saya hilang, Mhm. anak saya hilang, beneran hilang. Kita lagi jalan gitu, lagi jalan-jalan malam sore itu, anak saya hilang. Anak saya yang pertama tiba-tiba saya bingung, saya langsung naik mobil, saya cari putar di blok itu, putar Mhm. blok itu, nggak dapet. Istri saya jalan nyari di blok sana, hilang. Saya nyari blok, wah ini kalau panggil polisi bahaya nih, ntar dipikirnya child abuse, anak lari Mhm. dari the care of the Mhm. parent. Ya. Jadi kita udah ketakutan, anak hilang, takut panggil polisi kan. Mhm. Terus akhirnya oke, udah lebih dari 10 menit. Terus akhirnya kita panggil polisi. Wah, waktu panggil polisi harus ada interogasi kan. So there was a psychologist, there's Mhm. a child protection service, ada yang pemperhati anak, tapi semua di bagian polisi. Ditanyain. Terus anak saya diinterview di lokasi nih, di lokasi di interview. Terus akhirnya dikirimlah ada mungkin 10-15 polisi, mobil polisi mengelilingi di kota, di daerah kota yang anak saya hilang gitu. Terus Mhm. dikirimkan helikopter ada satu atau dua itu mengelilingi dari atas pakai Mhm. mercu. Kalau nggak tahu kalau pernah lihat apa polisi-polisi di Amerika itu pakai helikopter di atas kejar-kejaran sama mobil, ada kayak gitu di atas. Wah, itu I saya lihat was di so, film itu, Mike. iya, ya, itu saya pernah panggil polisi, itu karena pelayanan polisi kan, harus Mhm. ada kayak gitu kalau ada orang hilang pada detik itu kan. Jadi pada gitu, pada nggak ketemu. Akhirnya nggak taunya anak saya itu pulang ke rumah sendirian. Dia lagi jalan gitu, jalan cepet, dia belok ke sana, tiba-tiba hilang. Mhm. Akhirnya ketemunya sudah di rumah gitu loh. Dan saya sudah sangke ketakutan. Terus yang ketemuin polisinya emang nyamperin ke rumah. Mhm. Setelah mungkin 1,5 jam atau 1 jam gitu, kita udah takut tuh. Aku pikir, Tuhan ampuni saya Tuhan, saya sangat-sangat berdosa kan. Ketika kita sesuatu kejadian terjadi, kita tuh langsung, there's a repentance, right? Mhm. There's a Ya. cry out, on top of your lungs, you crying out on the top of your, rooftop. Jadi itu akhirnya Tuhan Tuhan tunjukkan, hey, your child was okay. Your child was okay. Ya, jadi kebanyakan itu 90% dari kekhawatiran kita itu menurut statistik dunia, Mhm. 90% atau lebih dari kekhawatiran kita itu tidak pernah terjadi. Mhm. Jadi setelah itu saya melihat lagi, wow, itu Tuhan itu sangat baik. Apa yang Tuhan sedang teach me? What kind of Mhm. lesson God that you're trying to teach me gitu. Jadi ingatan-ingatan baik buat saya itu kejadian-kejadian kegelapan yang terjadi atau kesusahan-kesusahan yang terjadi itu membuat saya mengucap syukur sama Tuhan kalau Tuhan itu baik. Jadi Mhm. kejadian-kejadian seperti itu. Jadi pesan saya itu, do not waste your cancer, do Mhm. not waste the moment of darkness, do not miss the moment of confusion. Ya. Apa mencari suara Tuhan itu enak-enak manis gitu. Jadi don't despise that. Jangan menjauhi untuk mengenal Tuhan di mana sedang ada kegelapan dalam kehidupan. Karena Mhm. itu adalah momen-momen yang indah. Jadi ntar kita melihat ke belakang itu akan selalu indah terus. Oke, itu yang tidak terlupakan berarti waktu anak Hmm. hilang ya? Ada lagi nggak, Hmm. Mike? Maksa nih. Jadi anak hilang itu salah satunya. Tapi waktu itu Mike nggak kepikiran pulang ke rumah ya sama sekali ya? Nggak, Ya enggak kan nggak. malam-malam, udah malam-malam. Saya Oh, pikir anak oke. saya kan nggak mungkin tahu, nggak Mhm. tahu, nggak tahu jalan ke rumah Iya. sejauh itu. Ada mungkin Usia berapa kayak waktu itu? usianya masih berapa? Mungkin kayak 8 atau 9. Oke. Tapi kan you have to understand, culture-nya beda. Kalau di sana itu Mhm. orang nggak biasa jalan keluar gitu loh. Mhm. Sejauh itu, anak-anak itu mungkin dia inget dari ingatan dia kalau kita pulang dari sekolah gitu ke rumah gitu ya, dari naik mobil terus Mhm. inget gitu jalannya. Tetapi I underestimated. Saya Mhm. underestimate anak Mhm. saya kalau bisa mengingat pakai jalan yang kampung, pakai jalan bukan jalan Mhm. asli gitu, jalan yang kampung. Dia bisa ingat gitu loh. So yeah, that was unexpected, unexpected. Oke. Kekhawatiran saya itu tidak separah yang saya bayangkan karena saya itu
tidak memikirkan kalau anak saya sanggup melakukan hal itu karena anak-anak di Amerika itu nggak bisa kayak gitu. Hmm, iya, iya, Mhm. iya. Iya. Karena biasa kalau keluar memang bisa ya bareng orang tua dan pasti Mhm. berkendara ya. Mhm. Oke, well, well, well. Itu tadi Solia. Jadi yang tidak terlupakan dari ada lagi nggak selama menghidupi panggilan. eh jadi kalau Mike di Amerika berarti fully pelayanan ya di Mhm. gereja tadi ya. Ada Ya. lagi nggak mungkin melakukan sesuatu untuk orang lain dan Tuhan kerjakan kayak nggak selalu mujizat sih perubahan Mhm. hidup yang Mike lihat Mhm. dari orang lain dari pelayanan Mike mungkin ada nggak ingat mungkin Eh, Mungkin yang saya mau share itu bukan yang masih dalam progres ya. yes. Nah, mungkin orang-orang bisa relate dengan hal ini. Jadi ada teman gitu, dia itu di Amerika itu marriage itu ends up in divorce itu 55%. Mhm, Jadi tingkat perceraian di Amerika di luar gereja dan di dalam gereja itu di atas 50%, 55% atau 60%. Apa artinya? mhm, Artinya itu satu dari dua orang di gereja itu pernah cerai. mhm. Satu dari dua. Ya. Di luar gereja dan di dalam gereja itu presentasinya sama. Mhm, I'm gonna stop you right there and imagine how crazy that percentage is, right? Jadi ada satu teman itu dia kawin terus udah cerai. mhm, Terus kawin lagi, terus karena suaminya punya addiction, dia mhm, meninggal mhm, karena liver cirrhosis. Jadi kidneynya hancur. Terus now suami yang ketiga gitu. Suami yang pertama dia punya anak 4. Suami yang kedua dia punya anak 1. Suami yang ketiga belum punya anak, tetapi suaminya sudah punya anak gitu. mhm, Jadi dan suami yang pertama masih hidup, jadi masih ada komunikasi dengan suami yang pertama gitu loh. Dan suami yang pertama itu orangnya dari sisi yang saya mendengar karena saya belum pernah ketemu itu kurang baik gitu loh. Banyak menghasut, menggosip, manipulasi. Ya tahu kan kalau orang cerai gitu biasanya kalau cerainya nggak baik-baik itu ada banyak manipulasi gitu loh. Ada kebohongan gitu loh. Berusaha menghancurkan satu dengan yang lain gitu. Karena tidak suka melihat kehidupannya berhasil gitu. Apalagi kalau di Amerika itu child support, sang mhm, ibu itu selalu menang mhm, untuk mendapatkan uang dari keberhasilan masukan dari sang suami apa ex 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 husband gitu. mhm, Jadi ex husbandnya itu mungkin nggak suka gitu. Aku harus ngasih uang tiap bulan sampai anaknya semuanya umur 21 gitu. mhm, Jadi suaminya, istrinya, si teman saya cewek ini selalu mendapatkan uang dari suaminya gitu. Karena itu sudah peraturan di California. Di California itu peraturannya itu selalu melindungi ibu. Jadi mhm, ibu itu menang itu presentasinya itu bisa hampir 100%. Selalu menang dan selalu mendapatkan santunan uang untuk kehidupan istrinya dan mhm, juga untuk anak-anaknya. mhm. Dan in fact bisa mendapatkan lebih dari kehidupan yang dia dulu hidupi gitu. Tapi Mhm. tolong jangan cerai dia. Ya, ya, So, betul. jadi saya harus I have to continue to console her. Mhm, Karena masalah perkawinannya itu sangat berat. Terus cara to raise her children is not in the biblical or godly way. mhm, Jadi there's also a statistic yang ada statistik mengatakan kalau kalau anak kalau anak mempunyai orang tua itu kedua orang tua anak itu akan bisa mempunyai kesempatan yang berhasil paling tinggi. Tetapi kalau anak tidak mempunyai ayah dalam kehidupan berkeluarga, dia itu nomor satu akan masuk penjara presentasinya itu 80% ke atas. Dan kalau dia tidak mempunyai ayah, itu dia tidak akan mengikuti iman dari ayah itu 80% atau tinggi. Jadi dia kalau ayahnya Kristen, kalau tidak ada ayah, dia tidak akan menjadi Kristen. mhm, Dan dia juga tidak akan mengikuti iman mamahnya.
kalau tidak ada ayah gitu. Tapi kalau hanya ada ibu, itu dia menjadi Kristennya itu hanya mungkin 10-30% gitu loh. Jadi kalau tidak punya ayah, itu ayah asli ya, ayah the blood parent, Ya. ayah darah ayah gitu. Dia tuh agak susah, gagal untuk masuk kuliah, selesai sekolah, dan dia bisa melakukan banyak kejahatan, melakukan hal-hal yang negatif gitu. Jadi pentingnya role of the father is very 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 important. Nah, inilah dimana kita sebagai pendeta itu masuk. Jadi menjadi ayah, ada youth group juga harus masuk untuk bisa merangkul anak-anak yang sudah dewasa ini. Nah, ini kesaksian yang masih berjalan. Jadi harus membantu keluarga ini. Jadi bagi keluarga-keluarga yang mungkin merasa broken family, merasa malu, di Indonesia kan we live by two cultures, honor and dishonor. Apalagi tentang keluarga kan, kalau pernah cerai sekali itu rasanya momok gitu. Dan juga kalau di Amerika kalau pernah cerai sekali itu kemungkinan untuk cerai kedua presentasinya lebih tinggi. Jadi kalau pernah cerai sekali, untuk cerai kawin lagi, ntar cerai keduanya itu bakal lebih tinggi, mungkin sekitar 60%. Kalau udah kawin ketiga kali, dia cerainya akan kemungkinan untuk cerai lagi itu bisa 70% atau ke atas gitu loh. So itu kehidupan, itu realita di Amerika gitu loh. Mungkin di sini orang takut cerai karena mungkin takut nggak ada support ya, nggak ada, terus takut malu gitu kan. Financial support sama social dishonor. Tapi kalau di sana kan nggak peduli kayak gitu. Jadi makanya tingkatnya lebih tinggi gitu. Jadi untuk menghadapi hal seperti ini diperlukan kesabaran gitu loh. Jadi inilah yang saya sedang bekerja dengan teman, dengan tim gitu. Bagaimana cara menuntun uh, uh, teman anggota-anggota gereja ini yang sedang mengalami pergumulan-pergumulan, dan ini sesuatu yang indah gitu, bisa panggilan saya gitu. Saya suka menolak. Jadi orang ini mau ditolong, tapi emang hanya susah, untuk ditolong gitu loh. Jadi jangan merasa kalau keluarga kita sudah hancur, ada masalah keluarga atau apa. Mungkin KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, gitu kan. Itu kan mungkin kita nggak berani membuka ya, dan juga nggak berani minta tolong, takut minta tolong kan. Tapi perlu ada pentingnya kita terbuka, datang ke gereja, datang minta tolong, terbuka dan bisa mendapatkan konseling gereja. Yes. Jadi jangan pernah berusaha menyelesaikan masalah sendiri gitu. Karena inilah tugas gereja. Inilah tugas pendeta dan semua pelayan-pelayannya supaya bisa membantu, memberikan konseling dan mendoakan. Jangan pernah malu. Kalau kita malu-malu terus, nggak pernah confess your sin, ya nggak bisa dibantu. Betul. Dan Tuhan menggunakan gereja untuk melakukan hal ini. Tuhan menggunakan gereja untuk officiate perkawinan, to officiate wedding. Tuhan menggunakan gereja untuk melakukan perjamuan kudus. Tuhan menggunakan gereja untuk melakukan pelayanan misi. Jangan pernah melakukan pelayanan misi tanpa dengan naungan gereja, atau membuka musik band, grup band gitu tanpa ada gereja. Kalau orang yang melakukan band-band Kristen tanpa ada naungan gereja, pasti ntar ujungnya pasti break up. Jadi kalau ada teman-teman yang punya band Kristen tanpa ada tuntunan gereja, naungan gereja, nggak lama deh, nggak ada uangnya di situ. Tetapi kalau ada gereja, itu bisa lama gitu. Saya sudah melihat banyak band-band di Amerika yang jalan sendiri, yang udah terkenal, tapi nggak lama kehidupan social life-nya, Hollywood life-nya nggak lama karena nggak ada gereja gitu loh. Jadi dan juga sama dengan marriage, kita tuh kayak Adam dan Eve, Adam dan Hawa. Itu tahu nggak? Dia diberkatin itu, dia menjadi suami istri bukan karena gedung, bukan karena mewahnya, bukan karena berapa jumlah orang yang datang, bukan berapa berpuluh-puluh juta atau berpuluh-puluh M itu kita berikan untuk acaranya supaya orang tahu kita sudah kawin, married, menikah atau kawin. I don't know the definition, right? Jadi itu yang diperlukan tuh cuma satu kalau kita menikah. This is the hand of the pastor, the hand of God be upon you. Tangan urapan Tuhan yang membuat perkawinan ini jadi sah. Itu saja. Bukan wedding kita cari venue yang baik, spend uang yang banyak, makanannya apa, pakaiannya apa, make upnya apa, fotografinya apa, videografinya. Jadi banyak uang.
No, no, no. Without this, tanpa ada tangan pendeta yang turun, your marriage means nothing. And guess what? Mhm. Your wedding is only one day, but your marriage is a lifetime. Jadi jangan spend uang hanya untuk di wedding, hanya untuk 1 hari. Tetapi gunakanlah uang itu untuk marriage that would last for a long time. Jadi use the church. Pakailah gereja, datanglah ke gereja supaya kita bisa ditolong. Karena Yes. Tuhan memakai gereja untuk menolong umat-umatnya. Dan Tuhan itu mati buat gereja. Yeah. Christ died for the church. Yes. So yeah, Mhm. so Wow. begitulah teman yang saya ini Mhm. sedang dibantu dalam proses pemulihan, restorasi. Ya. Jadi ini hal-hal yang saya suka. Kalau orang itu jujur datang ke gereja, minta dibantu, dan ngebantunya jadi gampang. Ya, karena kan udah Iya. cerita ya. Jadi nggak Iya. bisa tebak-tebakan memang ya. Hmm. Wow, oke. Well, tadi udah disampaikan juga. Mungkin bisa diulang nih, Mike. Definisi, definisi kebaikan Tuhan menurut Mike. Wow, definisi Goodness of God. kebaikan. Really good question. That's a hard one. Uh, definisi kebaikan Tuhan itu, huh, I'm drawing blank because there's so many answers. Definisi Oke. kebaikan Tuhan itu adalah uh, Yesus mati di kayu salib Yes. untuk kehidupan kita. Itu Right. definisi kebaikan Tuhan. Jadi itu kematian Tuhan itu lebih dari kehidupan. Jadi Yes. anything that semua yang perlu kita semua yang apa yang kita butuhkan itu sudah ada di kayu salib. Wow. Nah, itu ya apapun yang kita butuhkan sudah ada di kayu salib. Jadi kalau kita sudah mendapatkan the forgiveness of God, kalau kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, everything else comes easy. Everything else come in easy and everything else will come in the right time. Semuanya itu akan datang pada waktunya. Tapi kalau kita sudah mendapatkan that when we know Jesus Christ and Christ crucified, and that we know nothing else but Jesus Christ and Christ crucified, nothing else but Jesus Christ and Christ crucified, everything else will come in the right time and your life will be easier. Easy not in a sense, gampang bukan artinya, oh tidak akan ada permasalahan. No, we all know that. Kita sudah tahu mengikuti Tuhan itu akan lebih susah. But in a gampang tapi di sense yang berbeda. Ya. Karena kita mempunyai Roh Kudus yang akan membantu kita dalam berjalan. Wow. Amin. Yes. Sense-nya. Gini soalnya Mhm. kita belajar satu hal itu. Jadi Mhm. beda banget ya antara yang kita pikirkan dengan yang Tuhan pikirkan tuh, aduh beda banget ya. Mhm. Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam kebaikannya, dan kebaikan Tuhan menurut Pastor Mike adalah ya Tuhan mati buat kita. Aduh, iya itu berlaku terus buat siapapun dan buat kita. Well, Amin. eh Mike, ada nggak sih doa-doa spesifik yang selalu Mike naikkan kepada Tuhan at first, God, sampai dengan saat ini? Yang saya selalu ingat itu jangan lupa mendoakan orang-orang yang mendoakan saya. Karena kita sebagai pendeta itu banyak mendoakan juga. Jangan lupa. Kadang banyak pendeta-pendeta yang mendengar itu merasa nggak ada yang pernah mendoakan. Ya. Banyak pendeta itu merasa saya tuh lonely. Jadi masalah pendeta sekarang di Amerika, nggak tahu di Indonesia, itu loneliness. Jadi merasa dia kesendirian, tidak ada teman. Jadi merasa dijauhi oleh jemaatnya. Dan juga orang-orang yang melayani di gereja, volunteers di gereja itu hanya datang tapi tidak mau berteman dengan pendetanya. Jadi pendeta itu merasa lonely. Jadi itu makanya banyak depresi dan banyak pendeta di Amerika itu yang commit suicide, yang bunuh diri karena merasa sendiri, tidak ada teman, tidak ada yang bisa mengerti pergumulannya. Nah, bukannya saya lebih baik nih ya, saya belajar itu dan dari belajar di pendeta-pendeta yang lain itu. Kalau kita mendoakan seseorang, jangan lupa kita bilang, hey, kita terus mendoakan buat kamu. Jadi pendeta-pendeta teman-teman pendeta saya itu kita ada perkumpulan mengingatkan kita mendoakan buat kamu. Kita mendoakan buat kamu. Jadi kita masih mendoakan. Jadi saya juga bilang, oh, waktu saya masih awal pelayanan gitu, oh gitu. Jadi itu yang membuat saya terus tidak pernah berhenti untuk saling mendoakan kepada pelayan-pelayan Tuhan, pendeta-pendeta yang lain. Nah,
of course kalau kita mendoakan buat yang mendoakan kita juga nggak boleh lupa untuk mendoakan jemaat-jemaat kita. Ya. Ini yang doa-doa spesifik yang saya harus terus lakukan. Jadi kalau saya mau berdoa gitu, saya ingat, Pak Pendeta ini mendoakan saya, Pak Pendeta ini mendoakan saya. Terus jadi saya Nah, nggak bisa nggak juga mendoakan buat Pak Pendeta itu gitu. Oh jadi saya harus terus mendoakan Pak Pendeta itu karena saya juga didoakan di doa dia gitu lah. ya. Dan setelah itu baru saya mendoakan jemaat-jemaatnya. Jadi begitulah. Nah, karena sudah didoakan, jadi tidak boleh lupa mendoakan yang mendoakan kita. Yes, ini doa spesifik ya. Hmm. Berdoa untuk orang, untuk jiwa-jiwa, untuk orang-orang pilihan Tuhan yang terutama ya. Hmm. Tapi saya sepakat dengan Mike ya. Karena kita nggak ngerti ada orang yang ternyata yang dipakai Tuhan tapi juga ngerasa sendiri juga loh. Karena kita Hmm. sering kita tolong, nggak nyadar kalau mereka juga butuh didoakan gitu kan. Hmm. Ya, oke, well, Mike, di sesi terakhir kebersamaan kita ya, sebagai closing statement dan pesan semangat tadi sempat di spill sih, tapi it's good to repeat ya. Hmm. Buat pendengar yang mungkin ngerasa jauh dari Tuhan atau sedang berjuang ini untuk merasakan kebaikan Tuhan yang sometimes juga kayak ready to feel, udah siap untuk dinikmati, tapi karena ngejar perspektifnya kebaikan Tuhan itu seperti ini gitu kan. What your message for? Ya, bagi orang yang mungkin yang sedang lonely ya, especially in the digital world. Today we live in a digital world dan the world feels really small right now. Mhm. Dunia itu menjadi kecil sekarang karena digital era. Dan oleh karena itu, social media has made us to be anti-social. Ya kan? Social media itu membuat orang jadi anti-social sekarang. Mhm. Jadi karena dia melihat kehidupannya saya itu berbeda dengan realitas Ya. dengan setelah HP itu dimatiin gitu. Mhm. Dan itu membuat it creates loneliness, it creates depression. And guess what? Guess what? Mental health issue is a real thing. Mhm. Mental health issues is a real thing. Jadi masalah mental health, kesehatan tentang mental itu masalah yang benar-benar sedang terjadi dalam kehidupan sekarang. Tidak hanya anak-anak muda, orang tua juga karena orang tua itu eh, main main HP, main komputer, main internet gitu loh. Jadi ada meme, you guys know meme, right? Ada meme itu saya lihat kemarin, ya, dia gambarnya Tuhan Yesus sedang membebaskan orang yang kemasukan setan. Mhm. Terus caranya Tuhan membebaskan orang yang sedang kerasukan setan, diambil HP-nya. So God is doing exorcism, sedang melakukan pelepasan kepada orang ini dari kerasukan setan. Jadi diambillah HP-nya, setelah diambil HP-nya, orang ini bebas dari setan. So yeah, so anyway, I'm just trying to Yes. connect you. Mhm. Jadi buat orang-orang yang sedang loneliness, having a mental health issue, depresi, Mhm. ketakutan, Mhm. on the same di dalam spektrum yang sama gitu, Ya. itu my only advice, do Ya. not isolate yourself. Jangan mengisolasikan diri sendiri. Mhm. Do not underestimate the power that God the Father Almighty Sovereign Lord has bestowed upon the church. Jangan underestimasi apa yang Tuhan sanggup melakukan melalui gerejanya dan umat-umatnya. Mhm. Karena besar kuasa orang yang percaya kepada Tuhan. Yes. The prayer of the righteous is very effective. Doa orang yang sudah menerima Tuhan Yesus dan lahir baru itu luar biasa kuasanya. Yes. Jadi datanglah ke dalam gereja, Mhm. datanglah ke dalam rumah Tuhan, Mhm. dan datanglah dan berkerumunlah, socialize, surround yourself dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Itu kuncinya. Kalau kita mengisolasi, tidak ada namanya ninja Christian. There's no a Christian ninja yang dia itu selalu sembunyi, sendirian, larinya di dalam malam-malam itu. No, there's no such thing as a lonely Christian. No, there's no such thing as a ninja Christian. Nggak ada namanya ninja. Nggak bisa Kristen itu hidup sendiri, tidak ada. Di kisah para rasul, Kristen itu hidupnya selalu bersama, gotong royong dalam gereja. Mhm. Jadi uh,
itu adalah jawaban akan loneliness, depresi, rasa ketakutan. Jadi kita harus join youth group, harus join kebaktian keluarga di selain hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu ikutlah, jangan sendirian. Dan baca Alkitab penting, penyembahan penting, tetapi kita harus ada lingkungan bersama dengan orang gereja yang harus kita terus hidup bersama. Jangan jadi hidup gereja tidak hanya isi absen gitu. Terus habis itu, okay God, that's it. I did my part. I'm a Christian. I went to church. I pay my tithing and offering. Sudah bayar persembahan dan persepuluhan. I did my job. Now let me go back to my real life. It's nice to have a break. Now saya harus kembali kepada bisnis saya, pada usaha saya, pada keluarga saya. No, 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 no. Jadi datang ke gereja, kalau ada masalah, telepon pendetanya. Pasti tahulah nomor telepon pendetanya kan, diumumin di gereja gitu. Telepon pendetanya, Pak Pendeta, saya ada masalah, cerita, jujur, supaya bisa dibantu. So that's my message, datang ke gereja, karena gereja itu adalah jalan yang Tuhan sudah berikan untuk umatnya. Oke, well, bold ya, Gus Noli ya. Iya, Semua kita diarahkan untuk bergereja lokal. Itu penting banget. Tertanam ya, Pastor Mike ya, ya, Mak ya. Jadi kalau kita nggak tertanam itu kita nggak bisa bertumbuh. Sayang banget tadi betul. detail banget ya. Doa orang, kalau di Alkitab bilang orang benar, tapi orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sangat Dia, besar kuasanya. Kita mesti dia. ingat, karena kalau nggak detail kita orang benar yang mana nih gitu ya. Jangan-jangan kita cuma ngerasa benar, jangan. Tapi Ya, orang kan yang percaya. Yes. betul kan, kita mungkin orang mikir hanya doanya pendeta yang lebih kuat, hanya doanya pendeta lebih ampuh, hanya pendeta itu yang mempunyai jalan akses khusus kepada Tuhan. No, that's wrong. That's a false perceptions. If we have been saved by God and we believe that Jesus Christ is our Lord and Savior, kita itu we are righteous. We have the part of the great high priest. We are the child of God. Ini kalau kulit kita nggak masalah, putih, coklat, hitam, itu kalau dibeli itu merah karena apa? Karena kita sudah dibalut oleh darah Kristus. Merah. Jadi kita mempunyai akses yang sama waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, itu tirai bait Allah itu sudah kebuka. Kita semua bisa mempunyai akses. Dibilang we can approach the Holy of Holy with boldness, dengan keberanian, bukan rasa takut lagi. Jadi we all have the same access. Jadi doa kita sama didengarnya, sama kuasanya. Kalau kita mempunyai hati yang takut akan Tuhan. Jadi kita bisa berdoa dan kuasanya luar biasa. Yes. So never underestimate the power of prayers. Yes. Oke. Well, Mike, thank you buat Yeah. waktunya. Thank you. Untuk kisahnya, Gus Noli, kami sangat berharap apa yang kami hadirkan dalam perbincangan singkat dan berbatas waktu ini belum jadi sesuatu yang bermanfaat untuk Anda, mengingatkan kita kembali Haleluya. back to God ya. And finally, saya Indi. Dan saya Michael. Yes. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan oleh saya. Yes. Untuk Genews FM, bisa login you at 94.9 Genews FM, Genews for the family. God bless.